Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dandan Penata Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai yang pertama pemaparan tentang peran ekonomi hijau, khususnya sirkular ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, paparan tentang peran sosial media dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Dari mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulvia ST MSI. Baik, akan saya mulai presentasinya. Yang pertama, peran ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Latar belakangnya pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia makin meningkat, terutama pada bidang pertambangan, perhutanan, perikanan. Pola konsumsi masih linear dengan sistem ambil olah buang, pengambilan sumber daya alam terus-menerus dan menghasilkan limbah yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian meningkatkan sampah yang dihasilkan dan kualitas lingkungan yang menurun. Kemudian diperlukannya pengelolaan yang baru agar lebih efektif dan efisien yang ramah terhadap lingkungan. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga lingkungan. Ciri-ciri utamanya yaitu penggunaan energi dan sumber daya alam lebih efisien dan efektif. Kemudian emisi lebih rendah, kemudian tetap memberi manfaat ekonomi dan sosial. Konsep ekonomi sirkular, pendekatan yang bersusah, pendekatan yang berusaha menjaga material tetap berada dalam siklus pemakaian yang memiliki tujuan sebagai berikut. Mengurangi penggunaan bahan baku, memanfaatkan kembali barang, mendaur ulang, memperpanjang umur pakai atau barang yang memiliki tujuan yang ingin diperoleh agar mengurangi limbah. Kemudian, peran ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam primer, kemudian mengurangi volume sampah dan pencemaran terhadap lingkungan, kemudian efisien energi dan penurunan emisi pada lingkungan, kemudian membuka peluang usaha baru, terutama daur ulang dan inovasi produk dari daur ulang tersebut. Kemudian membantu menjaga ketersediaan sumber daya alam dalam jangka panjang. Berikut contoh penerapan yang dapat dilakukan dan dikembangkan di Indonesia. Pertama, program IPR untuk produsen yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab dalam penggunaan kemasan plastik. Kemudian bank sampah di berbagai daerah. Kemudian pemanfaatan limbah biomasa dari pertanian dan perkebunan. Kemudian daur ulang tekstil dan plastik di level industri. Kemudian pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar alternatif. Berikut kebijakan dan dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan contoh sebagai berikut, RPJMN yang melakukan arah pembangunan rendah karbon. Kemudian roadmap ekonomi sirkular nasional yang menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. Kemudian strategi penanganan sampah plastik, kemudian program LCDI dengan meminimalkan emisi gas
rumah kaca, dan eksploitasi sumber daya alam. Kemudian regulasi pengurangan sampah dari produsen. Sektor yang paling berpotensial yaitu yang pertama plastik, yang kedua tekstil, yang ketiga elektronik, yang keempat biomasa, yang kelima konstruksi. Berikut kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ekonomi sirkular berkontribusi pada yang pertama konsumsi dan produksi berkelanjutan, yang kedua penurunan emisi, yang ketiga energi yang lebih besar, yang keempat perlindungan ekosistem darat dan laut. Dampaknya akan terasa pada ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan, kesimpulannya ekonomi hijau menjadi pendekatan yang penting dalam menjaga sumber daya alam di Indonesia untuk mendorong efisiensi, mengurangi sampah, dan membuka peluang ekonomi baru, mendukung Indonesia menuju ekonomi yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Berikutnya, peran media sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peran media sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, penggunaan media sosial di Indonesia sangat besar. Banyak isu lingkungan muncul setiap tahun seperti sampah, hutan terbakar, dan penyebaran lingkungan. Media sosial jadi tempat cepat untuk berbagi informasi dan menggerakkan orang ketika viral. Dari sinilah media sosial mulai punya pengaruh dalam pengelolaan sumber daya alam. Edukasi yang dapat dilakukan melalui media sosial, banyaknya konten lingkungan, contohnya sampah plastik, hutan, dan laut. Bentuknya macam-macam, berupa video pendek, poster, tweet, cerita lapangan. Dampaknya, orang jadi lebih sadar soal kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya media sosial, masyarakat bisa ikut terlibat secara langsung dengan cara orang bisa melaporkan kerusakan lingkungan secara langsung, adanya kampanye yang tumbuh dari media sosial, kemudian tagar seperti Pantai Bersih, Save Our Forest, dan One Day One Trash Big yang dilakukan Pandawara yang sering melakukan aksi nyata. Transparansi yang dapat dilakukan sebagai berikut: foto dan video dari warga yang memperlihatkan kondisi lapangan dengan cepat. Kemudian hal ini dapat membantu memantau perusahaan industri, pertambangan, dan lainnya agar lebih terbuka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian media sosial membuat isu lingkungan lebih sulit disembunyikan. Berikutnya, kolaborasi dapat dilakukan lebih mudah seperti komunitas komunitas lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM. Kemudian mahasiswa dan relawan sering berkoordinasi lewat media sosial. Kemudian informasi kegiatan yang dilakukan bisa cepat menyebar. Kemudian banyak aksi lingkungan yang berhasil karena komunikasi lewat platform digital seperti Pandawara yang membersihkan sampah akibat pembuangan sampah sembarangan. Mendorong gaya hidup ramah
Ramah lingkungan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, influencer lingkungan. Influencer atau yang memiliki followers banyak di akun media sosial, lingkungan ikut mengajak orang untuk mengurangi pembuangan sampah atau pencemaran. UMKM bisa mengenal produk ramah lingkungan. Nah, kemudian perlahan dapat merubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian menggerakkan aksi nyata dengan cara sebagai berikut. Aksi tanam pohon, bersihkan sampah yang ada di pantai, kemudian donasi untuk peduli lingkungan yang berawal dari postingan. Kemudian partisipasi publik lebih mudah terkumpul. Kemudian mulai dari yang kecil, maka akan menjadi besar seperti aksi video viral. Tantangan media sosial yaitu informasi yang diberikan tidak selalu benar. Jadi pentingnya kita untuk mengecek informasi itu akurat atau tidaknya. Kemudian video viral hanya bertahan sebentar, kemudian tidak terlihat karena sudah tidak viral lagi. Kemudian ada yang menggunakan sebagai alat kampanye lingkungan sebagai pencitraan, tidak benar-benar dilakukan. Kemudian agar lebih efektif dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tetap cek sumber data sebelum membagikan informasi. Yang kedua, kampanye lingkungan dapat dilakukan secara rutin dan tidak hanya sesaat saja. Yang ketiga, dapat melakukan kolaborasi dengan para ahli, komunitas, dan pemerintah agar lebih cepat dan tepat. Yang keempat, menggunakan media sosial sebagai alat edukasi, bukan sekedar untuk viral saja. Kesimpulan dalam menggunakan media sosial yaitu media sosial mempunyai peran besar dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan aksi peduli lingkungan. Jika media sosial, jika media sosial digunakan dengan baik, maka media sosial bisa mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Yang dapat kita peroleh dari media sosial, perubahan besar bisa dimulai dari satu postingan kecil. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Selamat malam dan terima kasih.